Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi Sobat Kanedes dan audiens dimanapun berada. Kepada yang terhormat Ketua Hoksi Malang, Dr. Mulyo Hadi Sungkono, SPOG Konsultan, yang kami hormati Ibu Ketua Stikes Kanedes Malang, Dr. Edi Murwani AMD Keb, SPD MMRS, yang kami hormati Ketua Yayasan Gerontologi Abioso Malang, Profesor Dr. Haji Janggan Sargowo SPD, SPJP Konsultan, FIHA, dan FACC, yang kami hormati Ketua Klinik Kanedes Dr. Sylvia Sinta Devi MMRS, yang kami hormati Komandan Korem 083 Baladika Jaya Bapak Kolonel Infanteri Irwan Subekti, yang kami hormati narasumber dan pembahas pada seminar hari ini. Dan yang saya banggakan para peserta seminar yang berbahagia, Yayasan Abioso Malang, PPABRI, PWRI, Kelompok Lansia se-Jawa Timur, mahasiswa ilmu kesehatan, dan yang saya banggakan para peserta yang telah bergabung pada channel YouTube Official Stikes Kanedes Malang. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam kondisi sehat walafiat. Stikes Kanedes Malang bekerja sama dengan Hoksi, Klinik Kanedes Malang, dan Yayasan Abioso Malang menyelenggarakan seminar pengabdian masyarakat sesi kedua. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Putu Cynthia Arlinda, selaku dosen Stikes Kanedes Malang, yang saat ini bertindak selaku MC dan juga moderator pada seminar pagi hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang sangat menarik di perkotaan maupun di perdesaan. Tren urban farming di perkotaan semakin marak, karena lahan di perkotaan sangat sempit sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya urban farming. Dengan melakukan aktivitas urban farming, masyarakat mendapatkan ketersediaan sayuran sebagai sumber nutrisi yang sehat, mengurangi impor sayuran, menghijaukan lingkungan, dan membantu mengurangi dampak dari pemanasan global. Konsep urban farming hadir dan menawarkan solusi dengan menciptakan dan mengelola lahan terbuka di tengah padatnya bangunan dan pemukiman perkotaan. Urban farming dapat mengelola dan merubah wilayah perkotaan menjadi lingkungan yang lebih nyaman dan lebih sehat untuk kita tinggali.
Pemahaman yang lebih mendalam dan meluas mengenai urban farming mengantarkan konsep ini tidak lagi sekedar hanya gaya hidup atau lifestyle di perkotaan, tetapi dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas dari makanan, gizi, kesehatan, dan juga dapat menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota, khususnya di lingkungan pemukiman di kota. Tidak hanya sekedar kegiatan memperdayakan masyarakat, urban farming juga dapat menunjang kondisi masyarakat di tengah era pandemi COVID-19. Di situasi krisis dan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, urban farming tepat dikembangkan sebagai suatu solusi sosial yang lokal. Maka pada kesempatan hari ini, izinkan kami menghadirkan topik yang sangat menarik, yaitu urban farming. Berikut akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan dibuka oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Bapak Kolonel Infanteri Irfan Subekti. Materi pertama dengan topik urban farming di era pandemi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Zainal Kusuma, SU. Beliau selaku Kepala Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Materi hari ini akan dibahas tuntas oleh para pakar di bidangnya. Pembahas yang pertama oleh Kolonel Arhanud Purnawirawan Krisetyono, TS Esos MM. Beliau selaku Ketua Pepabri Kota Malang. Pembahas yang kedua, Ibu Anissa Fitri, SKM MKM. Beliau selaku dosen Stikes Kendedes Malang. Dan acara akan ditutup oleh Profesor Dr. Haji Janggan Sargowo, SPD SJP, FIFA FACC, beliau selaku Ketua Yayasan Gerontologi Abioso Malang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum acara dimulai, saya akan menyapa dulu peserta hari ini. Untuk peserta yang hadir pada Zoominar hari ini, silahkan berpartisipasi aktif dalam Zoominar maupun pada live streaming di YouTube. Silahkan dapat menuliskan komentar, pertanyaan di kolom komentar dan kolom chat. Atau bisa live secara Zoom dengan raise hand terlebih dahulu. Baik, acara berikutnya adalah opening speech. Acara akan dibuka dengan sambutan oleh Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Bapak Kolonel Infanteri Irwan Subekti. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Kendedes Malang, Dr. Edi Murwani, AMD, Kep SPD MMRS, kemudian yang saya hormati pula Ketua Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia atau yang disingkat HOGSI yang di Malang, kemudian Dr. Mulyahadi Sungkono, SPOG, serta para peserta seminar urban farming sekalian yang saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bersua bersama melalui platform Zoom Meeting dalam rangka seminar online urban farming yang diselenggarakan oleh Stikes Kendedes Malang bekerjasama dengan Himpunan Obstetri
dan Ginekologi Sosial Indonesia Malang dalam keadaan sehat walafiat. Berkenan dengan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Stikes Kendedes dan Ketua Hoksi Malang yang telah berkenan untuk memfasilitasi kegiatan yang sangat bagus ini. Sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada para peserta seminar sekalian. Mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan solusi terbaik dalam upaya menciptakan ketahanan pangan dengan pola urban farming. Khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Para peserta seminar sekalian yang saya banggakan, pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi suatu bangsa. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Banyak contoh konflik yang terjadi di antara negara karena persoalan pangan. Berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan apabila ketahanan tidak didukung dengan situasi yang bagus. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif demi mewujudkan ketahanan pangan daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional. Dihadapkan dengan situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana seluruh bangsa dan rakyat Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, maka pandemi ini terus berlangsung seperti yang kita rasakan, dapat mengancam pertumbuhan ekonomi baik mikro maupun makro. Bahkan dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya bersama dalam mengatasinya. Dan yang salah satunya adalah melalui aktivitas pertanian urban atau urban farming yang sedang kita bicarakan saat sekarang. Ketahanan pangan akan tercapai bila ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan dapat tercapai bila ada produksi pertanian. Sedangkan bicara tentang produksi pertanian, berarti ada kegiatan di lahan pertanian atau on-farm activity. Tapi semuanya itu dapat kita laksanakan jika situasi dan kondisi normal. Ketika masa pandemi seperti yang saat terjadi sekarang ini, di mana kita semua sedang berupaya menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, tentunya akan mempengaruhi kegiatan on-farm itu sendiri. Begitu pula dengan distribusinya. Hal ini akan mempengaruhi kegiatan produksi pertanian, serta mempengaruhi ketersediaan pangan, dan selanjutnya akan mempengaruhi ketahanan pangan. Hadirin peserta seminar sekalian yang saya hormati, Stikes Kendedes Malang memiliki komitmen untuk mendukung dan membantu program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang diamanatkan kepada para staf pengajarnya melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, termasuk di dalamnya dengan melaksanakan penelitian. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat. Kegiatan ini adalah wujud pengabdian masyarakat yang dapat langsung menyentuh dan memberikan dampak positif atau dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat melalui transfer knowledge, teknologi, dan skill, khususnya terkait dengan urban farming ini. Kami berharap dari seminar ini akan melahirkan ide-ide baru sebagai upaya mengatasi kelangkaan pangan dengan urban farming, sehingga dapat membantu mengatasi kekurangan ketersediaan pangan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 saat sekarang ini. Perlu dipahami bersama bahwa seminar ini
bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, sekaligus koordinasi tentang langkah-langkah nyata di lapangan. Dari seminar ini juga akan diketahui berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, sekaligus mencari solusi untuk pemecahannya. Para peserta seminar yang saya hormati, salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan mendorong masyarakat untuk melaksanakan urban farming khususnya di wilayah perkotaan, di mana saat ini terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan tanam menjadi kawasan pemukiman, perindustrian, dan bahkan pertokoan. Hal ini akan berdampak terhadap semakin menipisnya lahan untuk on-farm activity. Tentunya partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, dan tempat untuk menerapkan urban farming misalnya dapat dilakukan di pekarangan rumah, di balkon-balkon hingga atap rumah, lahan di area pemukiman atau area perkantoran. Termasuk merubah mindset atau cara berpikir masyarakat dari bertanam bunga menjadi tanaman yang produktif guna mendukung ketahanan pangan, serta terus mengedukasi masyarakat untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan, penguatan distribusi, dan keamanan pangannya, termasuk melakukan pendampingan berbasis keilmuan tentang urban farming. Peran serta akademisi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan. Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga sangat membutuhkan dalam menyiapkan lahan atau ruang terbuka hijau agar dapat ditanami tanaman yang dapat mendukung ketersediaan pangan, tentunya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga dapat merekatkan hubungan sosial antar penggiatnya, menguatkan rasa kebersamaan, dan menciptakan gotong royong dalam lingkungan masyarakat yang ada di kota. Mengingat begitu pentingnya kegiatan ini, saya berharap kepada para peserta seminar untuk benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan mencurahkan segala ide dan pikiran untuk menemukan cara yang tepat, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat guna menciptakan ketahanan pangan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hadirin peserta sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Baik, terima kasih Komandan atas sambutan yang telah diberikan. Semoga harapan baik dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita memasuki sesi inti materi yang pertama. Materi yang pertama. Baik, terima kasih tim IT. Materi yang pertama dengan topik urban farming yang akan dipaparkan oleh Profesor Dr. Insinyur Zainal Kusuma, SU. Beliau selaku Kepala Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Untuk waktu dan layar, kami persilakan Prof. Selamat pagi, Prof.
Selamat pagi, Prof. Untuk layar dan waktu kami persilahkan. Sudah kelihatan, Bu? Oke, sampun, Prof. Oke. Slide-nya kelihatan, Bu? Kelihatan, Prof. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan syukur pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka webinar atau seminar webinar yang diselenggarakan oleh Stikes Kendedes Malang. Sebelum saya menyampaikan materi, saya perlu mengucapkan terima kasih dan saya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Danrem tadi ya, Pak Danrem, Pak Irfan. Saya menyimak apa yang disampaikan tadi. Kemudian juga saya salam hormat juga kepada Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Mulyono, ya, Ibu Ketua Stikes. Ya. Saya terima kasih banyak dan para hadirin semua yang mengikuti acara ini. Saya merasa gimana kok diundang terus gitu ya. Ya, jadi diberi kesempatan terus, sementara yang lain masih banyak ya. Baik, saya untuk menyingkat waktu, sebenarnya memang materi ini sebenarnya sudah banyak ya dibahas di dalam forum-forum sains keilmuan atau forum praktis ya. Saya kira ini sangat bermanfaat memang dilakukan, artinya lebih diintensifkan atau lebih banyak meningkatkan semangat sebenarnya ya. Semangat bagaimana mewujudkan itu. Kalau ilmunya sendiri, sebenarnya pengetahuan sendiri itu sudah banyak sekali urban farming ini ya. Nah, jadi urban farming itu pada dasarnya, apalagi di masa-masa pandemi ini ya, itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Ya, saya kira itu yang menjadi sebagai pendahuluan atau latar belakang ya. Jadi memang tadi saya setuju apa yang disampaikan dengan Pak Danrem tadi ya. Memang di wilayah perkotaan itu dengan adanya bangunan rumah yang sangat padat, nah itu kemudian menjadi makin berkembang kan perkotaan itu, lahan-lahan pertanian menjadi dulunya kalau saya melihat ya perkembangan Malang ini ya, contoh aja tahun 75 itu saya masuk Malang itu masih luas, sawahnya banyak, lahannya banyak. Tapi sekarang ini sudah jadi rumah semua. Jadi rumah, jadi toko dan seterusnya. Padahal kan kita tahu bahwa pertanian itu yang utama memang memasuk bahan pangan. Jadi bahan pangannya itu berasal dari wilayah pertanian. Nah, kalau itu sudah dialihfungsikan
menjadi wilayah urban atau perkotaan, ya sudah berarti kesempatan untuk bertani di wilayah itu tidak bisa. Nah, ya. Nah, jadi akhirnya merambah ke daerah-daerah yang mendekati hutan, sehingga wilayah permukiman itu menjadi makin luas, sementara wilayah untuk produktif untuk lahan sawah, tegal, kebun itu menjadi makin berkurang. Nah, kondisi yang seperti ini itu sangat berbahaya bagi perkembangan satu wilayah. Itu intinya. Mengapa berbahaya? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada air hujan. Nah, itu jadi siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu menjadi sangat terganggu dengan perubahan penggunaan lahan tadi itu. Jadi alih fungsi lahan, sehingga itu akan mengganggu siklus hidrologi. Yang mestinya air banyak terserap di dalam lahan, itu tidak bisa karena lahannya sudah berubah jadi aspal, ya, genting dan seterusnya, ya, itu sehingga daya resapnya lahan itu berkurang. Nah, sehingga air hujan itu cepat menuju sungai, selokan sungai, akhirnya ke laut. Nah, sehingga daya simpan airnya berkurang. Itu menjadi sangat berbahaya dan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, dengan adanya perubahan lahan tadi itu menjadi lahan perkotaan, menjadi minim terhadap tumbuhan, ya. Jadi vegetasinya itu sangat berkurang. Kalau dulunya ada banyak pohon, ada banyak tanaman pertanian, itu berkurang, sehingga peran pohon ini tidak bisa digantikan dengan bangunan tadi. Ya, mungkin dari sisi pangan itu juga akan terpengaruh. Tapi yang lebih penting itu adalah hadirnya pohon atau vegetasi itu akan mendukung siklus suhu air dan sebagainya, sehingga itu akan mengganggu global warming itu. Jadi gas rumah kaca. Kalau kita tahu kalau ada kota itu pohonnya kurang, yaitu berarti banyak polutan yang ada di situ, sehingga akan bisa mempengaruhi suhu, polutan, sehingga kota itu tidak ramah kepada penduduknya, ya. Di samping memang pangan juga terganggu juga, ya, karena nggak bisa nanam juga. Nah, jadi global warming itu air, suhu, ya, itu menjadi masalah di daerah perkotaan. Lahan menjadi sempit, nah, sehingga kurang nyaman. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada Kemendagri, sebenarnya sudah ada aturan 30% wilayah perkotaan itu harus ada ruang terbuka hijau. Nah, jadi harus ada vegetasi itu 30%. Itu salah satu item dalam penilaian suatu wilayah dia itu ramah lingkungan apa tidak. Nah, itu termasuk harus ada vegetasi. Nah, kalau vegetasi yang umum, yang lebih khusus, nah ini termasuk di wilayah di era pandemi ini terkait dengan pangan. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Danrem, ya, ketahanan pangan. Memang ketahanan pangan itu kalau dilihat dari acuan sebenarnya secara lokal itu bisa dibangun di dalam tingkat RT misalnya, RW, kampung atau desa, kemudian kecamatan. Nah, kalau itu dibenahi wilayahnya perkotaan itu menjadi makin bermanfaat, ya, itu dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah dengan urban farming ini. Jadi urban farming ini salah satu solusi alternatif bagaimana bisa menghijaukan atau meningkatkan produksi dari lahan-lahan sempit yang ada di sekitar rumah, tadi di pekarangan atau di sekitar rumah, bahkan di dalam rumah pun bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan tanaman. Nah, disinilah sebenarnya tanaman itu yang penting. Nah, tanaman ini bisa tidak hanya bunga, ya, seperti bunga-bunga itu yang indah itu misalnya, tapi juga yang produktif yang bisa mendukung
pangan atau mungkin sayur, buah dan seterusnya. Dan disinilah sebenarnya urgensinya dari urban farming ini. Sehingga disinilah menjadi penting, apalagi ini bahwa tanah-tanah di sekitar perkotaan ini sudah terdegradasi dengan plastik, dengan limbah dan sebagainya, sehingga menjadi tidak produktif lah. Dengan urban tadi itu, farming itu ada upaya penambahan bahan organik, ya, jadi penggunaan bahan organik menjadi makin intensif, kemudian daur ulangnya itu menjadi makin bagus untuk kompos lah, sehingga itu ada semacam recycling gitu dalam rangka untuk mengatasi logam berat maupun juga plastik. Oleh karena itu tidak salah sebenarnya ini para perencana kota ini sudah memikirkan bagaimana sih bisa meningkatkan pangan, keluarga, masyarakat di wilayah itu, tapi wilayahnya itu menjadi segar kembali karena ada hijauan tadi itu. Nah, saya kira itu intinya urban farming itu. Jadi kalau dilihat dari ini, jadi saya baca dari Kompas ini ya, ini betul memang perubahan iklim. Jadi selama Malang itu dulu saya masuk di Malang tahun 74, 75 itu Pak, dingin sekali. Nah sekarang ini panas sekali kalau di Malang itu ya sudah berubah. Jadi terus kali Berantas itu dulu banyak air, tapi sekarang itu sudah debitnya sudah menurun ya, apalagi musim kemarau ini. Jadi sudah banyak perubahan karena ya vegetasinya sudah banyak kurang. Itu akan mempengaruhi suhu dan air. Nah ini ya saya kira itu menjadi penting, sehingga kehadiran tanaman ini saya gambarkan ini ada akarnya. Nah, kita memperbanyak akar ini, ya tadi lahannya pertanian kurang sehingga harus ada tanaman-tanaman. Nah mungkin kalau akar ini bisa di lahan ya, atau mungkin di pot dan seterusnya. Nah kalau ini yang penting itu ini daunnya. Nah, jadi kalau akar ini ke tanah ini banyak berfungsi ke airnya, menyimpan air sebagai cadangan air. Kemudian kalau daun ini bisa menyerap polutan tadi itu, ya. Jadi bisa membuat sirkulasi udara, air itu menjadi makin bagus. Itu yang penting sebenarnya dengan adanya urban. Sehingga ini kita lihat di urban farming ini tidak butuh lahan yang luas. Ya cukup berapa meter gitu di sekitar rumah itu kita bisa manfaatkan dengan lahan itu. Bisa di lahan sempit di daerah perkotaan itu sangat pas teknologinya untuk urban farming itu. Tidak butuh modal besar. Nah, itu yang jelas. Ya mungkin kita bisa nyalangi sedikit-sedikit tuh beli paralon atau apalah bisa kita manfaatkan itu. Nah, jadi beda dengan pertanian yang konvensional di lahan yang luas itu. Nah, ini contoh-contohnya. Saya kira itu di internet sudah banyak sekali sudah. Nah, tinggal kita mau adopsi yang mana. Monggo mawon itu yang penting, semangat untuk tadi bagaimana memanfaatkan lahan, bagaimana menghadirkan hijauan, dan hijauan itu selain bermanfaat untuk climate change tadi, global warming tadi, tapi juga bisa bermanfaat menghadirkan gizi yang bagus, ketahanan pangan yang bagus, sehingga sehat ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini kita bisa mengisi waktu secara positif di rumah. Jadi kalau ada stay at home, nah itu berarti kita tidak hanya stay at home terus diam saja, tapi ya harus ada aktivitas yang positif lah. Salah satunya adalah dengan urban farming ini. Jadi ini jenis-jenis yang banyak, mau nanam belimbing, mau nanam sayur. Urban ini, farming. Ya dari ini saya kira itu dengan verticulture. Kemudian bisa farming. Hidroponik ya. Nah, ini bisa kampung. Ya saya kira itu. Contoh-contohnya sudah banyak, tinggal prakteknya. Apalagi ini ya kangkung misalnya aqua, kita manfaatkan air ini bisa disirkulasi, jadi bisa diputar balik gitu ya, jadi bisa memberikan air ini untuk
untuk kangkung, tapi airnya ini ya juga di bawahnya ini juga untuk perikanan, jadi memelihara ikan ya, itu sangat positif sebenarnya. Ini enak itu, jadi kemudian ini bisa manfaatkan ini. Banyak contohnya. Juga untuk keindahan, kalau di sekitar rumah kita ada ini, selain keindahan ya juga bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ini saya lihat, oh iya ya. Jadi saya dengan adanya termotivasi sebenarnya untuk nyekat itu, pakai aja buah-buah gitu yang bermanfaat gitu ya. Jadi lebih bermanfaat daripada hanya sekedar keindahan saja ya. Tadi ada hasilnya, termasuk anggur. Ini saya kira itu positif sekali untuk urban farming ini. Tinggal sekarang semangat untuk bisa mewujudkan itu yang penting. Jadi di atap ini rumah, kalau kebetulan rumahnya ada yang lantai 2 yang agak kosong gitu, bisa kita manfaatkan ini, nanam sayur ini ada ini sayur juga ya di dalam rumah bisa ada tomat dan seterusnya, bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin di dalam lingkungan rumah kita ini, pekarangan atau di rumah atau di atap di atas itu bisa kita manfaatkan. Kan yang penting ada sinar matahari, ada air, dan ada sarana dan ada niat, itu insya Allah bisa dilakukan ya. Saya kira itu contoh-contohnya. Jadi manfaatnya tadi sudah disebutkan sama Pak Danrem tadi. Jadi sayur buah itu paling tidak ya adalah terpenuhi lah, walaupun enggak setiap hari ya, artinya ada. Jadi pasokan sayur, buah, pangan, dan itu akan mendukung gizi. Nah, gizi ini terkait dengan meningkatkan daya imun, apalagi di masa pandemi. Demikian juga bisa mendukung ekonomi rumah tangga, keluarga. Jadi levelnya di rumah tangga, kemudian bisa di RT, bisa sampai ke RW dan kampung. Nah, itu kalau semua melaksanakan itu dengan baik, ya itu secara nasional ya wilayah itu meningkatkan ketahanan pangan. Nah, itu yang lebih. Kemudian ditambah lagi keragaman tanaman yang ada sekitar kita ini menjadi makin banyak. Ya, jadi kalau itu di lahan, ya pekarangan berarti ada akar. Di sana ada akar, lalu ada kehidupan mikroba, lalu ada air yang bisa disimpan di sana, lalu daunnya bisa untuk proses fotosintesis, jadi bisa menyerap polutan-polutan yang ada di sekitar rumah kita. Kalau ada asap dan sebagainya itu bisa menyerap. Jadi dengan adanya biodiversitas, keragaman tanaman di lingkungan rumah dan pekarangan itu sangat positif pada lingkungan suhu ya itu. Kemudian juga mengefisiensikan penggunaan air. Jadi air ini tidak terbuang percuma, kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin untuk tanaman. Jadi tanaman tidak dibuang begitu saja. Kemudian juga bisa mendukung lingkungan rumah, kampung dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya itu ada ramah lingkungan ya. Nah, kalau ramah lingkungan itu kesehatan pribadi menjadi makin bagus, terjamin, kesehatan lingkungan juga menjadi makin baik, dan perbaikan masyarakat juga tadi ada kerjasama dan gotong royong itu menjadi makin ini sebagai sarana lah untuk bisa bisa bersilaturahmi dengan tetangga dan seterusnya. Saya kadang-kadang ya juga ada tetangga yang nanam itu, kalau panen itu diberi, kita dapat bagian satu ikat gitu. Nah, ini jadi bisa saling menukar hasil itu ke tetangga. Jadi saya kira itu dalam rangka untuk meningkatkan keakraban dengan tetangga ya. Ini dimulai dari lingkungan yang kecil dulu. Kemudian ini ya kalau sudah ini ya sudah Ibu PKK itu sudah bisa memanfaatkan hasil-hasil yang ada. Ini juga saya lihat dari sayur ini ya. Kemudian ini juga ada melon, ada berambang. Ini kalau kita panen itu kan nggak mungkin dikonsumsi sendiri, dibagi-bagi ke tetangga dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya selain urban farming ini untuk
lingkungannya, tapi dengan tetangga dan sebagainya itu menjadi makin akrab lah. Nah ini jadi intinya itu. Jadi ada pasokan pangan, ada mengurangi gas ini ya. Jadi itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi prinsipnya kehadiran tanaman itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jadi kalau ada polutan, misalnya ada sepeda motor buang gas CO, kemudian ada apa misalnya pencemaran yang lain, misalnya ada gas apa selain gas CO mungkin ada freon dan seterusnya yang lain-lain itu ada di sekitar kita, itu yang membersihkan sebenarnya adalah daun ini. Nah, jadi kalau itu gas CO, nah itu dipakai untuk proses fotosintesis tanaman. Jadi yang bisa membersihkan udara itu salah satunya adalah daun. Jadi kalau menghadirkan daun di sekitar kita, berarti udara di sekitar kita itu segar. Ya, karena CO-nya ini akan terserap bersama air, itu akan terbentuk karbohidrat. Nah, dengan ada sinar matahari, ada air, maka akan terbentuk karbohidrat. Nah, karbohidrat ini, hasil fotosintat ini akan disimpan dalam daun, dalam bentuk buah. Ya, kalau itu buah, kalau itu bisa diumbi, ya, itu bisa bermanfaat untuk kita. Termasuk daun yang kita konsumsi, misalnya perampang dan seterusnya, itu bisa bermanfaat ini karbohidratnya ini. Nah, termasuk juga protein dan seterusnya itu bisa dibentuk oleh tanaman. Selain itu juga mungkin ada hewan, ada ternak, ikan dan seterusnya itu bisa protein. Jadi itu sebenarnya peranannya vegetasi. Jadi apalagi ada air. Nah, ini air itu sangat bermanfaat dengan kehadiran tanaman. Oleh karena itu kehadiran tanaman yang ada ini di sekitar rumah kita itu menjadi sangat bagus di dalam menjadi ramah lah lingkungannya. Udaranya segar, airnya tercukupi, termasuk manusianya yang ada di situ gizinya menjadi makin bagus. Itu secara prinsip di dalam urban farming ini. Kemudian juga ini saya baca dari beberapa jurnal. Ini yang sempat saya dapatkan. Banyak saya download. Ternyata urban farming itu sudah diteliti secara sains, ya, kemanfaatannya, landasannya itu sudah banyak diteliti para ahli, ya. Jadi itu ada dasarnya, secara ilmiah ada landasannya, sehingga kita tinggal paket-paket teknologi itu kita bisa manfaatkan aja seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memperbaiki lingkungan kita. Jadi itu dari beberapa jurnal ini yang kebetulan sempat saya download ini 2020 ya. Kemudian ini juga jadi model motivasi dan kendala masyarakat dalam melakukan pertanian kota di Surabaya. Ini juga jadi di urban farming ini menjadi upaya pemerintah dalam rangka ketahanan pangan dan negara. Itu jadi karena meningkatkan ekonomi, ekologi, lingkungan, nilai-nilai sosial sudah itu tinggal kita menyemangati lalu mengimplementasikan dan bisa menggerakkan masyarakat di level RT RW, kemudian kecamatan dan seterusnya. Saya juga ada laporan dari Pak Wali Kota itu di Malang itu sudah dilakukan ada berapa itu di 58 wilayah. Jadi di 58 jadi sudah dilakukan, harapannya itu tiap lokasi kecamatan itu ada 20 lokasi. Kemudian ada sekarang yang sudah ada 57 lokasi dari 88 kampung tangguh. Nah, itu sudah hanya tinggal mengintensifkan kembali dan bisa lebih produktif lagi. Saya kira itu di Kecamatan Blimbing, Klojen, Kadung Kandang dan sebagainya sampai ke di Lowaru itu sudah. Jadi berbagai kota sudah melakukan kegiatan ini.
Di Surabaya juga begitu, menerapkan kota pertanian dan seterusnya. Tujuannya sudah jelas tadi, mengidentifikasi bagaimana model urbannya yang paling cocok. Ya, ini kita sesuaikan, mengetahui motivasi masyarakatnya, kendalanya apa masyarakat menerapkan urban. Saya kira itu menjadi gerakan secara ya mulai dari tingkat RT, RW sampai ke ini menjadi sangat bagus sekali itu. Nah, kemudian juga ini perkembangan penelitian agroforestry ini sudah maju sekali. Jadi dengan kegiatan urban farming ini sudah arah penelitiannya sudah diarahkan kemana itu ya. Salah satunya itu tadi itu global warming, siklus air, ya, kemudian juga produk tanah-tanahnya itu supaya tidak mengalami degradasi di daerah perkotaan, itu juga dipetakan itu sistem pertaniannya gimana, teknologinya seperti apa dan seterusnya. Itu sudah ada banyak jurnalnya yang sudah diterbitkan itu. Tinggal kita mengambil yang mana yang kita sesuaikan dengan wilayah kita. Jadi itu sudah dalam bentuk digital sudah ya. Saya kira itu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari kajian-kajian teori. Kemudian juga ini tambahan informasi juga ini banyak penelitian-penelitian juga dengan urban farming itu bagaimana mengatasi polusi udara, polusi logam-logam berat, itu juga bisa dilakukan kajian-kajian seperti itu. Jadi sudah mengarah ke sana. Nah, ini juga perkembangan urban farming ini juga sudah dilakukan edukasi pada policy maker, pembuat kebijakan, praktisi ya, sudah dalam rangka untuk perbaikan kesuburan tanah, produktivitas, ekosistem ya, lingkungan itu sudah dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas tadi ya. Kemudian ini juga gaya hidup di perkotaan ya, itu juga tadi tidak hanya sekedar gaya hidup tapi memang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka ini beberapa tahun terakhir tren urban farming ini yang diminati oleh masyarakat juga. Jadi tren sudah menjadi kebutuhan. Nah, ini berkebun di lahan terbatas. Nah, ini menjadi sangat penting. Ini sudah diinisiasi oleh komunitas pencinta lingkungan juga. Kemudian ini juga berkembang secara masif menjadi gaya hidup sekarang ya. Nah, itu juga berita di Malang Kompas ini juga saya lihat ya. Jadi memang mendorong pangan sehat bagi warganya. Kegiatan menanam sayur di tingkat RT RW. Program pertanian perkotaan ini menjadi sangat penting ya. Jadi dalam rangka ya semua tadi gerakan bagaimana bisa mengoptimalkan lahan itu menjadi penting. Nah, kesimpulannya, nah ini yang kesimpulannya bagaimana lahan terbatas itu bisa mendukung ekonomi keluarga, ya, kesempatan kerja itu paling tidak ada kegiatan di sana, bisa meningkatkan gizi dan kesehatan keluarga di masa pandemi ini, khususnya dilakukan dengan pendekatan urban farming tadi. Itu yang utama dari. Kemudian yang kedua, urban farming ini menambah keragaman biodiversitas. Ya, di lingkungan rumah kita yang mestinya hanya bangunan saja itu ada banyak pohon. Nah, pohonnya itu bermanfaat untuk gizi, untuk ketahanan pangan. Nah, itu ramah lingkungan juga, efisiensi air, menurunkan suhu, memanfaatkan limbah organik, meningkatkan kualitas tanah dari pencemaran logam dan. Jadi yang terakhir ini kita diajak untuk berpikir ini think globally and act locally. Jadi kita berpikirnya meluas, supaya suhunya, supaya global warming itu bisa diatasi. Tapi kegiatannya itu di tingkat rumah. Nah, ya. Jadi act locally di tingkat rumah, di tingkat RT, di tingkat RW. Ya, itu. Jadi actionnya itu dilakukan oleh masing-masing di tingkat rumah. Itu yang penting. Jadi slogannya adalah think, berpikirnya global, tadi panas, air, itu, tapi actionnya itu lokal. Nah, ini sangat bagus sekali
dalam rangka apalagi masa pandemi ini. Saya kira itu poin pentingnya. Barangkali itu kesimpulannya. Salah satu obat ini menambah imun tubuh kita. Nah ini saya agak sedikit bedean ya. Apa bedean itu? Ya guyonan gitu ya supaya kita nggak terlalu tegang, Mbak ya. Jadi untuk membedakan sapi normal dengan sapi sehat, ya, dan gembira ini bisa dilihat dari ini. Nah ini ya, saya coba kalau pernah lihat ya ini. Nah, jadi ini adalah sapi sehat. Ya, kedengaran ya nanti ya. Mudah-mudahan. Ya, itu sapi sehat. Saya kira. Nah, kalau yang ini sapi gembira. Kedengaran, Bu? Mohon izin, Prof. Ya. Kurang jelas suaranya. Oh. Iya, suara sapinya. Oh ya. Ya, ini gak dengaran sama sekali. Halo. Nggih. Nggak kedengaran suaranya. Iya. Nggih, Prof. Iya. Mohon izin, nggih. Ya, wis nanti kalau saya kirim aja ya yang bisa nanti bisa dengarkan. Jadi Ya. ini caranya diklik ini. Kalau ini, kedengaran. Oke ya, nggak apa-apa wes. Ya kecil ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih, semoga tetap sehat. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti kita bisa sharing-sharing aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Monggo tim IT. Di era globalisasi saat ini, tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas sangatlah tinggi. Hal ini merupakan kesempatan dan tantangan bagi tenaga kebidanan dan keperawatan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yayasan Candides Malang yang menaungi Candides School of Health Science berkomitmen untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas tinggi, dan siap guna dan siap kerja. Baik, terima kasih tim IT. Kembali mengingatkan peserta untuk aktif bertanya di kolom komentar, baik di YouTube maupun di live streaming Zoom. Ya, jadi Prof, luar biasa sekali materi yang tadi sudah dipaparkan. Kami yang awalnya belum tahu banyak ya terkait dengan urban farming, akhirnya mulai belajar sedikit demi sedikit ya Prof. Kemudian urban farming ini sangat menyehatkan untuk kehidupan kita ya Prof ya. Jadi kebanyakan dari kita sekarang ini tinggal di perkotaan dengan lahan yang sempit ya, bahkan minimal mungkin sekarang perumahan dengan luas tanah yang 60 meter ya Prof ya. Nah, itu memungkinkan kita untuk membuat atau mungkin kita menciptakan urban farming di rumah ya dengan seperti tadi Prof bilang, kita bisa membuat hidroponik dengan menyiapkan paralon-paralon begitu. Kemudian untuk pupuknya pun kita bisa memanfaatkan ya limbah rumah tangga seperti sisa sayuran atau mungkin bahan-bahan yang lain ya, sehingga hasil dari urban farming ini sangat menyehatkan bagi anggota keluarga kita ya, dan sangat juga menyehatkan untuk lingkungan sekitar rumah kita ya, dan salah satunya dapat juga makanan organik itu kita bisa jual ya, sehingga mendapat nilai ekonomi bagi
anggota keluarga kita dan masyarakat begitu. Ya, menginjak acara selanjutnya adalah sesi pembahasan. Ya, acara ini akan dibahas oleh pembahas yang pertama untuk Kolonel Arhanud Purnawirawan Christian Krisetiono ST, TS dan SSOS MM, Ketua Pebrabri Kota Malang. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya ya, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Zainal. Selamat siang juga untuk Bapak Zainal yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Apakah bisa didengar ini, moderator? Ya, bisa Bapak. Jelas, Pak. Monggo. Bisa. Jangan jelas. Lanjutkan. Ya, tadi sudah diberikan pencerahan oleh Profesor Zainal tentang urban farming tadi, sangat bagus sekali untuk kita sekalian, terutama bagi para purnawirawan atau lansia atau pensiunan dalam rangka untuk mempertahankan agar usia kita itu tetap awet sepuh begitu. Awet tua ya. Oleh sebab itu tadi diberikan pencerahan tentang urban farming tadi. Memang di lingkungan kita banyak sekali yang sudah melaksanakan yang ada hubungannya dengan memanfaatkan lahan sempit digunakan untuk lahan pertanian. Apa yang disampaikan oleh Profesor tadi betul juga, kalau beliaunya tadi masuk ke Malang tahun 75 itu dingin sekali. Saya masuk ke Malang tahun 80 juga masih dingin juga, Profesor. Karena apa? Lahan pertanian masih banyak atau masih luas dengan untuk saat sekarang ini, bahwa untuk lahan pertanian sudah cukup sempit ya. Kemudian banyak bangunan-bangunan yang sudah tinggi-tinggi sehingga lahan pertanian habis digunakan untuk apakah pertokoan, apa digunakan untuk perumahan dan lain sebagainya. Tadi memang ada yang sudah disampaikan oleh Profesor tadi, bahwa untuk saat sekarang ini dengan tidak adanya lahan pertanian tadi, air tidak bisa langsung terserap, tapi begitu air hujan datang, kemudian masuk ke selokan, masuk ke sungai, larinya ke laut. Tanaman-tanaman pun demikian, tanaman-tanaman besar sudah habis juga, diganti dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, sehingga resapan pun tidak ada juga. Sebab itu memang betul bahwa untuk saat sekarang ini, dalam rangka untuk masa pandemi ini, dalam rangka untuk ketahanan pangan ini, paling tidak perorangan rumah tangga ini untuk dapatnya bisa melaksanakan menanam tanaman di lahan di sekitar rumah kita masing-masing. Yang menjadi permasalahan saat sekarang ini adalah, Profesor, bahwa kita niat ada, air ada, matahari ada, sarana prasarana ada, tapi ilmu pengetahuan itu yang belum mencukupi, ya. Sehingga pada saat kita menanam selanjutnya kayak apa, kita tidak mengerti, ya. Oleh sebab itu ke depan mungkin dari Kendedes maupun dari Profesor merencanakan bagaimana kalau pegawai-pegawai mau pensiun ini dipersiapkan untuk bertani, ya. Bagaimana caranya bercocok tanam, bagaimana cara memanfaatkan lahan sempit ini agar lingkungan rumah kita ini menjadi indah, juga segar, bugar. Sehingga benar-benar bahwa lingkungan kita ini lingkungan yang sehat. Jadi yang pertama itu tentang keahlian. Jadi keahlian kita ini kurang. Mungkin dalam satu RT itu ada satu orang, bahkan tidak ada. Oleh sebab itu mungkin ada perwakilan dari satu RT misalnya, ada yang
mempunyai keahlian di bidang pertanian ini, ya, kemudian menyebarluaskan kepada kita, sehingga di lingkungan kita ini bisa menjadi hijau royo-royo maupun suasananya atau lingkungan kita menjadi indah. Kemudian permasalahan yang berikutnya itu di lingkungan kita itu kebanyakan bahwa kita menanam, ada lahan sempit kita tanam, ini dalam rangka hanya untuk dilombakan, ya. Bukan untuk pribadi kita masing-masing, tetapi hanya untuk dilombakan. Sehingga pada saat dilombakan itu bagus lingkungan kita, ya. Tanamannya hijau royo-royo, indah, dan baguslah tertata rapi. Tetapi begitu selesai dilombakan, apakah dapat nomor, apa tidak dapat nomor, pemeliharaan tidak ada lagi. Jadi malah menjadi tempat yang kumuh. Oleh sebab itu memang harus ada support, ya, baik dari pemerintah maupun dari kita, itu harus selalu dan selalu bahwa lingkungan kita jangan ada misi ini hanya untuk lomba, tetapi ini hanya untuk lingkungan kita. Mau dilombakan maupun tidak dilombakan, ini harus tetap kita laksanakan. Apalagi ada hubungannya dengan ekonomi, bisa meningkatkan ekonomi kita, ya. Jadi misalnya kita nanam bayam, kita nanam cabai, jadi kita tidak usah belanja lagi, bisa maneni kita. Apa yang disampaikan Profesor tadi betul, kita saling tuker, misalnya Pak, sana panen cabai, sana panen kangkung, nah itu bisa tuker menukar. Itu akan lebih bagus lagi yang ada hubungannya dengan itu. Permasalahan yang berikutnya itu ya ini tadi, air kadang-kadang nyamuk, kalau tidak terpelihara nyamuk banyak itu, Profesor, sehingga bisa menimbulkan penyakit juga, ya, DB, ya, karena untuk sarang nyamuk bisa DB itu bisa masuk ke lingkungan kita kalau memang benar-benar bahwa di pot-pot kita itu tadi tidak kita bersihkan sehingga sarang digunakan untuk sarang nyamuk. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Profesor, sebagai masukan, ya, dari kami, ya. Permasalahan-permasalahan yang pertama bahwa tadi sudah saya sampaikan, jangan digunakan hanya untuk lomba saja, tetapi harus muncul dari pribadi kita masing-masing. Yang kedua, kita harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan tentang bercocok tanam. Misalnya kita nanam kangkung, itu bagusnya rabuknya itu apa, contohnya semacam itu. Kemudian untuk menjaga agar kita tidak terserang oleh nyamuk karena DB di lingkungan kita, karena banyak tanaman digunakan oleh sarang nyamuk. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada Profesor. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Ini saya lihat di layar ada komandan saya, Pak Haryadi. Selamat siang Pak Haryadi. Semoga kita tetap sehat walafiat. Beliau biasanya berkecimpungan di bidang peluru kendali nuklir, sekarang bergerak di bidang pertanian. Siap. Oleh sebab itu, beliau juga akan berpartisipasi dalam urban farming ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komando. Iya. Baik, terima kasih sekali Komandan, luar biasa tadi bahasannya ya, masukan dan saran-sarannya bagi kita semuanya, dan saya sangat senang melihat Komandan latar belakangnya ini sangat indah dipandang ya. Banyak sekali pot-pot yang menandakan bahwa Komandan juga menjalankan urban farming begitu. Iya. Memasuki pembahasan yang kedua, saya persilahkan untuk Ibu Anissa Fitri, MKM, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Ibu Anissa. Terima kasih Bu Putu. Mungkin bisa diperbesar sedikit Bu suaranya. Halo, sudah bisa didengar dengan jelas Bu Putu? Yes, ampun Ibu. Bisa. Baik, terima kasih
saya ucapkan terutama kepada Prof. Jainal dan Pak Kris tentunya. Tadi saat saya mendengarkan yang tidak ada waktunya yang kurang dari 1 jam, tapi pikiran saya sudah kesana kemari gitu, Prof. Memang apa yang dibahas Prof kali ini sangat inline sekali dengan kebutuhan KDDS, terutama di kebidanan kami, Prof. Kami memang mempunyai visi untuk kearifan lokal, terutama bidang kajian herbal. Tadi saya terinspirasi gitu, Prof, bahwa juga dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kris, memang kita sangat kesulitan. Saya memahami Pak Kris, terutama di bidang kesehatan juga, kami itu untuk mengubah perilaku itu memang tidak segampang membalikan tangan gitu ya, jadi memang butuh proses. Saya juga mungkin butuh arahan dari Prof ya untuk mengembangkan bidang kajian kami terutama herbal yang mungkin nanti mirip-mirip dengan urban farming. Saya juga termotivasi, saya baca beberapa jurnal juga terkait dengan urban farming. Misalnya di Tokyo itu ini sangat ada hubungan signifikan antara peserta urban farming dengan yang tidak urban farming itu meningkatkan kesehatan mental maupun kesehatan diri. Jadi mungkin ke depan mungkin Candedes akan memberikan kontribusi terhadap tadi yang Prof sampaikan, think globally and act locally. Jadi sudah kami mulai. Ini kami di angkatan pertama ini sudah kami mulai. Ke depan kami mungkin akan membuat di situ ada mahasiswa Candedes, maka di situ akan ditemukan urban farming, mungkin begitu, Prof. Jadi kami memang sudah punya langkah awal, tapi dengan paparan Prof tadi sangat banyak sekali nanti inovasi-inovasi mungkin Prof untuk tadi untuk mendukung bahwa urban farming itu adalah kebutuhan. Nah, ketika itu menjadi sebuah kebutuhan, maka memang perlu role model seperti tadi yang Pak Kris sampaikan bahwa harus punya keahlian di bidang itu. Mungkin nanti memang ini akan menambah dalam kuliah untuk mahasiswa ini atau nanti lulusan ini memang menjadi role modelnya di masyarakat sebagai urban farming. Jadi insya Allah mungkin ke depan kita akan mencoba membuat kegiatan kemahasiswaan. Satu mahasiswa itu harus mempunyai minimal 1 pot di belakang seperti potnya Pak Kris di belakang itu, ataupun di rumahnya, kemudian selfie ya bahwa sudah mengembangkan satu jenis atau beberapa tanaman, sehingga itu bisa menjadi role model bagi masyarakat. Mungkin itu saja Prof dari kami, bahwa kami memang sangat mendukung dan berupaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat lewat kajian kami nanti mungkin di bidang keilmuan, terutama kebidanan herbal dan keperawatan herbal, mungkin karena di kami juga ada prodi keperawatan dan kebidanan. Mungkin itu saja. Terima kasih Prof ilmunya, terima kasih Pak Kris sharingnya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anissa. Luar biasa sekali paparannya ya. Memang kita di Stikes Candedes sangat perlu ya. Kita juga punya lahan yang sangat luas di belakang ya. Jadi memungkinkan ya kita untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk membuat urban farming ya. Nah, ini luar biasa sekali. Semoga nanti rencana ya visi misi kita ini nanti akan terlaksana begitu Bu. Ini sangat membantu kita ya, terutama kita kampus kita nih ada di tengah-tengah kota ya, di mana kanan kiri sudah perumahan, pemukiman. Nah, lahan hijaunya juga kurang begitu Prof dan Bapak Kris. Ya, jadi nanti mungkin
ini merupakan solusi yang sangat menarik ya, yang nanti akan kita aplikasikan di lingkungan kampus maupun nantinya akan nanti diaplikasikan juga di lingkungan rumah kita. Begitu. Terima kasih semuanya atas pembahasannya, Bapak Kris Setyo, Ibu Anissa, dan juga tadi paparan yang sangat menarik dari Prof. Zainal. Untuk memasuki acara selanjutnya, ya di sini mohon izin saya cek dulu untuk Zoom kolom chat maupun di YouTube apakah ada pertanyaan. Baik, selanjutnya adalah acara penutup ya. Acara penutup akan dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Janggan Sarwogowo, spesialis penyakit dalam, spesialis JP, FIFA FACC. Ibu. Ye? Janggan, Dokter Janggan. Ye? Penyakit dalam. Ye. Siap, Prof. Janggan. Ye, beliau menutup. Prof. Janggan, apakah sudah ada di ruang seminar? Masukan dari Pak Haryati, Pak. Oh begitu. Ye. Pak Haryati, Pak Sukatno. Mohon izin karena Prof. Janggan mungkin sedang prepare, mungkin bisa dilanjutkan untuk tadi masukan dan mungkin berbagi tips ya dari Bapak Harijadi. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi dari Bapak Kris dan Bapak Anissa Fitri yang nanti akan masuk semua pada apa yang akan saya sampaikan. Jadi saya tadi dijelaskan oleh Pak Kris, itu saya ahli peluru kendali. Tapi di luar itu, saya punya pengalaman, yaitu untuk merubah budaya berburu menjadi budaya bertani di Papua, khususnya di Merauke. Ini mencegah adanya bahaya kelaparan yang selalu ada tiap tahun di Papua. Itu. Kemudian pengalaman saya juga, saya mencoba untuk memberdayakan lahan tidur DKI zaman ada krisis. Itu sudah berhasil. Nah, itu landasan saya untuk bergerak saya kepada pertanian ini. Jadi saya sampaikan, saya kenalkan saya namanya Harijadi, tinggalnya di dusun di Desa Beji. Pak Kris juga udah sering datang ke saya, dan saya kaitannya dengan urban farming. Saya punya latar halaman itu luasnya hanya 10 kali 6 meter saja. Tapi dari 10 kali 6 meter itu saya upayakan untuk menjadi lahan yang produktif dengan prinsip sejengkal tanah diberdayakan untuk melestarikan tanah dan bumi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi itu. Nah, kemudian dari melestarikan tanah dan bumi ini, sejengkal tanah itu harus bermanfaat betul sebagai sarana produksi, khususnya adalah produksi pertanian. Lebih khusus lagi adalah sayuran organik yang tidak terpengaruh oleh adanya resesi pupuk dan sebagainya. Jadi sayuran organik, lebih khusus lagi saya memakai teknologi mikroorganisme. Ini kaitannya dengan Ibu Fitri tadi itu dengan herbal.
Jadi saya memakai prinsip mikroorganisme. Ini untuk mengolah sayuran. Kemudian dari produksi, istilahnya saya mengambil istilah produksi, karena sayuran itu harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan manusia setiap hari. Kalau maksudnya begini, kalau kita menanam suatu sayuran, umur sayuran itu paling tidak 30 hari. Tapi saya bisa memberikan kepada orang-orang itu bisa panen paling tidak 1 minggu sekali. Nah, ini harus digunakan sistem produksi. Bagaimana untuk bisa memberikan orang-orang itu, konsumen itu setiap minggu harus mengkonsumsi sayuran padahal umurnya 30 hari. Ini suatu cara yang tadi disampaikan oleh Pak Kris itu, ilmu itu diantara lain. Nah, berkaitan dengan itu, di tempat saya baru 1 bulan. 1 bulan itu karena didorong oleh Pak Kris harus bergerak, baru 1 bulan untuk bergerak di tempat saya ini, tempatnya di Beci. Nah, kemarin itu saya umur 1 bulan sudah bisa panen sayuran untuk saya berikan lebih kurang orang 21 kakak. Dari lahan yang sempit itu bisa panen untuk dikonsumsi oleh saudara-saudara itu, tak bagikan saja lebih kurang 21 kakak. Ini awal, baru 1 bulan. Selanjutnya nanti tiap minggu saya bisa panen, tak berikan kepada masyarakat, kepada teman-teman tetangga di kanan kiri saya. Ini kaitannya dengan sayur-sayuran, itu apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, dan diharapkan oleh Bu Fitri dan Pak Kris, ini yang harus dipelajari. Untuk mempelajari itu, saya siapkan, saya sampaikan pada Pak Kris, saya mendirikan sanggar pertanian. Siapa saja yang ingin belajar pertanian, sampai sedetail-detailnya, mengikuti apa yang permintaan dari Ibu Fitri, yaitu secara ilmiah, dan Pak Kris tentang ilmu pertanian, saya siap. Saya sudah menyiapkan tempat, sarana, prasarana untuk latihan pertanian di tempat saya. Nah, nanti untuk jelasnya bisa berhubungan dengan Pak Kris, detailnya di mana gitu, silakan kepada Pak Kris. Saya kira itu, saya dasarnya adalah menanggapi dari Pak Kris dan Bu Fitri tadi. Pak Kris itu tentang ilmu, saya siapkan di tempat saya akan melatih siapa saja yang ingin belajar tentang pertanian, tapi khusus pertanian organik yang bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktu yang diberikan saya bisa bergabung. Nah, selanjutnya saya mempunyai permohonan, mohon kepada Bapak Profesor, nanti saya untuk bisa dibimbing untuk meningkatkan lebih baik lagi. Syukur-syukur pada saat-saat nanti setelah PPKM itu selesai, bisa main ke tempat saya, untuk bisa panen di tempat saya. Monggo silahkan. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba perlihatkan salah satu produk saya yang masih di tanah. Matur nuwun. Nggih, monggo Bang. Monggo. Tak menuju ke lahan. Siap, luar biasa banget Pak. Nggih, monggo.
Ini Pak, ini Bu, ini tanaman saya. Nah, Mantap. Sip. nah, ini saya pakai talang. Saya pakai talang ini. Dan ada bunga-bunga juga. Demikian saja, sekilas saja pameran sedikit. Mantap, Komandan. Siap. Mantap, Komandan. Oke, matur nuwun Komandan, luar biasa sekali ilmunya tadi, sharing ilmu ya untuk kita semua dan juga langsung diaplikasikan ya. Kami diajak berkeliling secara virtual di kebun Komandan. Baik, terima kasih sekali. Monggo, apakah ada masukan lagi mungkin atau saya mungkin Pak Sukatno. Nggih, matur nuwun Pak Kris. Nggih, mohon izin Bapak Sukatno mungkin bisa sharing ilmu terkait dengan urban farming. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Kami karena mungkin terbatasnya waktu, ada dua yang singkat saja yang akan kami sarankan atau beri sebagai masukan. Yang pertama saya perkenalkan bahwa saya nama Soekarno, Purnawirawan, saya bekas anak buahnya Pak Kris atau Pak Haryadi, domisili di Kesatrian. Dan sekarang memang jujur saya sedang menggeluti mengikuti program pemerintah ketahanan pangan. Kebetulan yang saya tanam sama dengan senior saya Pak Haryadi, yaitu saya sedang menanam hidroponik yang saat ini mungkin kalau dihitung lubangnya ada 5 tempat, 5 instalasi itu kurang lebih ada 1000 lubang, 1000 tanam. Kemudian untuk organik, tanaman organik juga sayur-sayuran, terong, cabai, dan sebagainya, ini kurang lebih ada lahan 4x6. Dengan dasar itu, kami juga sudah punya komunitas di Malang ini. Setelah kami lihat secara singkat di Kota Malang ini, apa yang disampaikan Profesor memang sudah dilaksanakan, tetapi belum merata di tingkat masyarakat. Sehingga dengan adanya kondisi lapangan seperti ini, kami ingin menyarankan, satu, adanya tim penyuluh atau pendampingan dari kalangan akademisi yang membidangi. Yang kedua, ada edukasi langsung pada masyarakat, mungkin bisa diturunkan dari adik-adik mahasiswa yang memang fakultas bidang itu. Yang kedua, saya ingin menanyakan seperti yang saya alami ini, saya sudah cukup membagi hasil produksi saya dengan masyarakat. Bahkan kalau tadi Nyun Sewu, Pak Haryadi sudah berapa kakak, saya mungkin sudah hampir 1 RW, mungkin sudah hampir 100 kakak yang saya bagikan hasil saya. Nah, ketika ini hasil masyarakat kami sudah bosan makan sayur atau mungkin pengen yang lain, bagaimana kira-kira produksi ini bisa menghasilkan income atau dijual? Ini kami masih kesulitan. Selama ini yang kami laksanakan hanya ada pesanan-pesanan dari komunitas, mungkin pesan sawi 2 kilo, pesan sela 3 kilo, dan seterusnya, pesan kangkung, sekian. Jadi jujur sekarang ini juga kami mungkin tidak bisa ke ladang saya, tapi inilah yang sudah saya laksanakan bersama masyarakat sekitar kami, walaupun tadi saya sampaikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat belum merata. Mungkin perlu adanya edukasi, pendampingan, jadi ilmu ini ditransfer kepada masyarakat sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan bisa menjawab apa yang jadi persoalan pemerintah dalam hal ini ketahanan pangan, kemudian global farming dan sebagainya. Ini sehingga antara keinginan masyarakat, program pemerintah bisa berjalan. Demikian yang kami sampaikan. Barangkali saya lanjutkan. Saya juga sudah memberikan edukasi pelatihan kepada teman-teman dan saya siap memberikan edukasi. Yang sudah saya laksanakan adalah pelatihan tentang hidroponik, kemudian penyediaan instalasi, pembuatan instalasi, kemudian cara menanam sampai panen, dan semuanya gratis.
asalkan material disediakan. Tim kami siap untuk membantu program pemerintah, termasuk mungkin dari kalangan-kalangan akademisi. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Komandan atas ilmu ya dan sharingnya yang luar biasa kepada kami. Ya, selanjutnya adalah pertanyaan. Mohon izin Prof, saya membacakan pertanyaan. Di sini ada dari Selmira Putri. Selamat siang Prof, bagaimana cara kita sebagai masyarakat umum untuk memulai melakukan urban farming di masa pandemi seperti sekarang ini? Terlebih lagi, di lingkungan kami ini banyak sekali lahan kosong yang tidak digunakan. Mohon izin Prof. Terima kasih. Langsung ya. Monggo Prof. Sangat luar biasa saya hari ini banyak belajar sama para sesepuh ya. Jadi ada dari Pak Harijadi tadi, Pak Katno sama Pak Kris tadi, luar biasa. Bahkan beliau-beliau ini praktek langsung. Nah ini saya sangat luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar pemahaman keilmuan, tapi praktek langsung ya. Tentunya itu pengalaman yang sangat berharga untuk kami. Begini, memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Harijadi, Pak Katno, sama Pak Kris tadi sangat betul, apalagi sama Bu Fitri tadi. Ya, memang intinya itu ini mempraktekkan. Ya, memang tidak gampang, apalagi mendidik masyarakat tadi itu tidak gampang. Jadi tidak hanya sekedar nanam terus karena ada lomba lah. Itu apalagi tadi Bu Fitri juga bilang bagaimana caranya merubah mindset itu. Memang nggak gampang. Di sinilah sebenarnya tantangan yang sangat besar itu dalam rangka kalau dalam agama itu ya istiqomah itu yang paling angel. Jadi istiqomahnya itu yang ajek itu yang paling angel itu. Kalau ilmunya itu bisa dipelajari, ilmunya niatnya sudah pokoknya ada niat, lalu ada ilmunya ya didukung dengan ilmu sarana tadi ya ada lahan atau apa. Tapi kalau sudah jadi misalnya itu istiqomahnya itu yang paling angel itu. Jadi karena istiqomah itu. Nah, oleh karena itu ya memang pendampingan itu tadi sangat penting, Pak. Apalagi selain pendampingan itu contoh tadi, Pak. Contoh. Jadi contoh konkret dari para senior. Nah, para senior tadi sudah sangat luar biasa, tadi sudah para senior sudah memberikan contoh, sudah melakukan. Nah, itu yang menjadi modal utama bagaimana generasi berikutnya di tingkat RT, tingkat RW itu menjadi makin sadar. Loh ini loh yang sepuh-sepuh aja sudah mempelopori gini, masa yang muda tidak mau bergerak. Nah, ini yang menjadi garapan kita, Bu Fitri. Jadi itu memang mahasiswa itu kalau bisa ya tadi itu diprogramkan bagaimana mendidik supaya dia terbiasa dengan bahwa sadar lingkungan, sadar dengan harus ada pohon. Nah itu penting itu memang. Nah, saya kira itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana memulainya. Nah, jadi memang memulainya itu memang satu ya ada niatnya. Harus ada niat yang kuat. Nah, niat yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada ilmunya. Walaupun ilmu itu relatif bisa bertanya, ya bisa sumbernya bisa bertanya, atau tadi itu ada istilahnya pendampingan, atau datang ke para orang yang berpengalaman ya seperti tadi ke Pak Harijadi itu pengalaman tadi sudah diundang ke sana misalnya ayo kalau mau belajar ke sini itu sudah sangat bagus sekali. Jadi ada niat. Lalu ada
pengalaman tadi belajar. Nah, bisa langsung belajar ke beliau-beliau yang berpengalaman atau membaca. Ya, kadang-kadang membaca itu kan rekreasi yang sangat efisien. Hanya melihat, membaca, apalagi dengan internet sekarang ini kan sudah dibangun fasilitas internet oleh pemerintah itu dalam rangka bisa mengakses informasi, ilmu yang bermanfaat tadi itu. Nah, itu dengan mudah. Jadi paribasa ini saya pegang HP, buka di mana di sawah kalau atau apa pokoknya ada datanya, bisa saya belajar di mana saja. Nah, jadi itu ada sarana sebenarnya. Jadi bisa bertanya kepada Mbah Google. Kemudian bisa bertanya pada ahlinya. Nah, itu sarana. Yang penting ada niat, ada sarana. Nah, apalagi ada lahan tadi, usahanya sudah ada. Ya sudah, itu mari kita mulai. Nah, siapa yang memulai? Ya kita masing-masing, diri kita yang memulai. Nah, jangan nyuruh orang tapi orang lain, diri kita enggak. Nah, itu salah. Jadi kita memulai apa yang kita inginkan tadi itu. Seperti contohnya Pak Kris ini ya, ini background-nya itu sudah sangat bagus tadi Pak Jadi tadi sangat bagus, itu contoh yang konkret itu ya. Jadi kita perlu ya seperti beliau-beliau itu. Jadi itu yang kalau ilmunya relatif bisa baca, bisa tanya praktisnya. Nah, saya kira itu menjadi. Oleh karena tadi tanya di mana saya memulai ya, tadi niat ada. Lahannya kalau ilmunya nggak ada, bertanya kalau misalnya sungkan ke Mbah Google, bisa baca-baca dulu. Nah, kemudian kalau lebih akrab lagi bisa datang ke para ahli yang praktisnya tadi ya. Itu ya sudah, kalau itu sudah nanti langsung kita laksanakan. Nah, soal modal ya kita mulai dari yang kecil aja, jangan langsung bermimpi yang besar ya. Seperti yang contoh tadi yang dicontohkan Pak Harjadi tadi itu loh, 6 kali berapa meter itu saya lihat 6 kali 4 meter 24 meter. Itu loh sudah bisa punya nilai manfaat pada tetangga, tadi sudah memberi berapa 21 kakak. Kan pekerjaan yang mulia itu yang sebenarnya yang kita harus kembangkan dari satu ke yang lain. Nah, itu saya kira itu yang menjadi motivasi. Jadi kalau dari sisi ini sebenarnya kita itu tidak ada alasan tidak melaksanakan. Sulit, tidak ada. Artinya bisa dalam rangka untuk mendukung program pemerintah itu. Artinya bisa. Makanya bisa kita harus bisa kan itu kan. Jadi katanya Pak Jokowi kita harus bisa mengatasi. Nah, jadi tergantung niatnya. Kalau ilmunya belajar ya saya kira itu. Lalu kalau sudah dipelajari, saya setuju dengan Pak Katu tadi. Hanya dipakai kalau untuk lomba, saya setuju itu. Jadi kalau lomba semangat. Loh, itu memang satu metode Pak. Kita tanya Bu Fitri itu. Caranya gimana memotivasi orang itu. Kasih lomba itu loh, dikasih ini hadiah. Tapi sebenarnya kalau itu sudah nggak ada hadiah, harapannya itu sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, disinilah tugas kita memotivasi itu. Jadi tidak harus ada hadiah, tapi dengan istiqomah tadi, ya sudah berjalan dengan sendirinya. Saya kira itu ada modalnya, ada niat, ilmunya bisa bertanya pada Mbak Google, pada ahlinya, lalu istiqomah mengerjakan. Nah, sudah. Insya Allah nanti ya sudah, di situ ada kesulitan, di situ mesti ada jalan keluarnya. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tadi pikirannya luas, tapi kita yang melakukan, actionnya itu kita ya, lokal. Ya. Saya kira itu aja. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Tadi luar biasa sekali ya paparannya, masukannya juga kepada kami. Meranjak ke acara berikutnya adalah acara penutup. Acara penutup akan dibawa oleh Profesor Dr. Bu Putu. Sebelum Prof Jangkan coba saya beri tambahan. Siap dokter. Terima kasih para narasumber, Pak Urem, Prof Enal, dan tadi para
pembicara yang lain atau pembahas menindaklanjuti usulan Pak Katno mengenai marketing. Kita coba nanti barangkali kalau peserta webinar banyak yang hadir dan berminat, misalkan dari BBRI, Abioso atau yang lain, Pepabri dan lain-lain, mungkin kita melakukan ini Pak Katno untuk semacam koperasi kecil-kecilan lah. Artinya barangkali para pemirsa bisa mendengarkan dan berminat untuk mendapatkan sayuran dari Pak Katno, ya apa dengan penggantian harga ya, mungkin kita berikan paket lah. Nah, itu barangkali bisa kita komunikasikan. Mungkin lewat yang mengharapkan tapi usulan saya mungkin carikan yang tanaman organik. Jadi mungkin marketingnya lebih banyak atau peminatnya yang banyak. Nanti kelompok-kelompok dosen dari Prof. Janggan dan lain-lain itu bisa mendapat berminat barangkali. Kedua untuk Pak Haryadi, saya terima kasih. Nanti mungkin seluruh lansia di Malang ini atau siapa yang menghendaki mencoba melihat kebunnya Pak Haryadi, sekalian rekreasi ke Batu, saya sediakan satu kendaraan Grand Max ya. Ya nanti di tiap hari kerja, ya kalau menurut aturan ya Grand Max seharusnya bisa berisi 10, tapi bisa berisi 6 lah, jangan banyak-banyak. Kita sediakan dengan sopir dan mobil yang gratis. Jadi monggo nanti yang berminat berkumpul di mana kita jemput, kemudian kita antar ke perkebunannya Pak Haryadi. Ya, mungkin itu tambahan yang bisa kami tambahkan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bu Putu. Baik, matur nuwun Pak Dokter memberikan kami kesempatan yang luar biasa sekali untuk lebih mendalami urban farming. Menginjak untuk acara selanjutnya, untuk penutup akan disampaikan oleh Profesor Dr. Janggan Sargowo, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, lagi Nonot, serta tadi pembuka acara Bapak Danrem. Kemudian pemateri ada Prof. Zainal, ini rekan saya, teman saya. Sangat bersyukur saya melihat kok sudah habis rambutnya. Teman lama ini. Tadi sudah sharing mengenai pengetahuan untuk urban farming, kemudian Bu Putu sama Bu Anissa, serta beberapa pemberi pengalaman. Jadi ada Pak Katno, Pak Kris, Bu Fitri, dan Pak Haryadi. Betul-betul ini suatu kegiatan yang sangat bermakna pada saat kita mengalami pandemi. Para hadirin dan para peserta seminar lewat daring ini, bahwa urban farming adalah merupakan suatu jalan keluar kegiatan pada masa pandemi, di mana kita diminta work from home, learn from home. Apa maknanya? Banyak waktu sebetulnya untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Urban farming tadi sudah disampaikan pemateri yang isinya adalah bagaimana memanfaatkan lahan rumah kita di kota untuk sesuatu pertama, ekonomi, menambah penghasilan baik diri sendiri juga untuk lingkungan sekitarnya, di mana masa pandemi ini kita rasakan keputusan politis pemerintah untuk melakukan suatu PPKM, ya,
Itu maknanya tidak boleh banyak bergerak dan sebaiknya tinggal di rumah. Yang kedua, faktor sosial. Dengan adanya pandemi seperti ini, nampaknya hubungan antara kita dengan tetangga, kita dengan lingkungan akan bertambah erat dengan memaknai adanya upaya urban farming. Apa itu? Tadi saya sampaikan materi bahwa memanfaatkan lahan kecil yang sangat produktif khususnya untuk pertanian, menambah ya paling tidak uang belanja dengan mendistribusikan ke sekitar atau ke tempat lain. Tadi disampaikan, saya melihat Pak Katno di belakangnya tadi, luar biasa tanamannya. Sebetulnya tanaman apa saja yang bisa ditanam di area urban farming ini? Macam-macam. Tapi sebagian besar tadi adalah sayur mayur. Dan aspek apa? Psikologik. Bahwa dengan bekerja di rumah, dengan menggunakan segala piranti komunikasi, IT, nampaknya semua makin melek teknologi. Dan yang terakhir, aspek imunitas. Bahwa banyak bekerja di ladang, di rumah sendiri nampaknya sinar matahari didapat, dan paling tidak vitamin D banyak terserap oleh tubuh semua yang melaksanakan dan mengerjakan urban farming. Tadi pertama sampaikan adanya niat. Memang bagaimana niat memanfaatkan lahan di rumah menjadi suatu kekuatan ekonomi yang produktif. Tidak usah lebar, tidak usah terlalu besar, 6x4 saja bisa. Memang perlu diketahui oleh semua yang peserta ini bagaimana teori-teori dari urban farming. Bapak Ibu bisa mengakses tadi dari membaca, dari komunikasi, dari Mbak Google. Ya, yang kedua memang piranti untuk instalasinya. Inilah yang mungkin, mungkin bagi Bapak Ibu merupakan sesuatu kondisi sendiri bahwa dengan piranti-piranti untuk instalasi ini memerlukan tanda petik modal yang cukup ada. Ya, yang terakhir bagaimana teknologi untuk menanam. Tadi sudah ditawarkan, maka terakhir oleh Dr. Nonot bagaimana memasarkan produk ini di lingkungan sekitarnya, RT-nya, RW-nya, atau dalam konteks bisa memasukkan di dalam mall. Nah, di sini kami sampaikan bahwa para lansia itu dari masing-masing Karangwereda kecamatan sudah membentuk koperasi. Hanya masalah adalah komunikasinya. Kita belum bisa memanfaatkan IT dalam komunikasi untuk mendistribusikan produk urban ini ke semua peminat dan pasar maupun sampai kepada di mall. Dengan demikian maka kita akan merasakan bagaimana manfaat daripada hulu sampai hilir daripada urban farming ini dalam satu konsep yang sederhana nanti bisa dimanfaatkan oleh semua peserta webinar ini. Memang produk yang dibuat begitu bagus, didistribusikan paling dekat tetangga, RT, lebih luas RW, ke kelurahan, tetapi bagaimana kita bisa mendistribusikan di sekitar Kota Malang ini. Pemikiran tersebut adalah menyangkut satu, bahwa kita membutuhkan kompetensi yang cukup, kemudian suatu permodalan yang cukup, kemudian yang terakhir adalah bagaimana melakukan evaluasi dan evaluasi pada kegiatan urban farming ini. Saya rasa kami sangat melihat positif sekali kepada peserta dan para pemateri ini, termasuk tadi memberikan nasihat Pak Katno, Pak Kris, Bu Fitri, bahkan Pak Haryadi menawarkan kalau ingin melihat
hasil daripada urban farming yang ada di Batu dan ditawarkan untuk ke sana. Untuk itulah kita melihat betul-betul positif suatu rangkaian urban farming dari hulu sampai hilir ini. Sekarang bagaimana mengimplementasikan. Prof. Zainal mengutamakan pertama niat. Secara situasi pandemi ini nampaknya semua kita tergerak dalam suatu ekonomi yang tertekan, semua dirumahkan, maka harus berniat menjadi insan yang produktif, mempunyai nilai ekonomis, efektif dan efisien. Untuk itu, selamat kepada semua peserta webinar urban farming ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada pemateri yang demikian bagus, kemudian juga sharing pengalaman yang luar biasa. Ini ada, kita lihat apa yang dilakukan dengan urban farming di rumahnya, dan yang ketiga, kemudian para peserta untuk segera dengan niat, maka segera mengimplementasikan. Dengan mengucapkan bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, maka pertemuan webinar minggu ini dengan topik urban farming kita tutup dengan ucapan terima kasih kepada pemateri semua, kepada peserta yang ikut sampai selesai ini, dan kita harap sampai ketemu di lain kesempatan bersama Stikes Gandedes, Yayasan Gandedes, dan kami dari Yayasan Gerontologi Abioso. Diharapkan dengan penambahan pengetahuan secara daring seperti ini bisa akan menimbulkan minat dan akan menimbulkan jumlah peserta yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Janggan atas penutupnya. Ya, baik Bapak Ibu ya. Berikut adalah acara penutup ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Janggan. Saya sangat berterima kasih sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Mulyo Hadi Sungkono, Spesialis Objintos Konsultan, Ibu Dr. Edi Murwani, AMD Kep SPD MMRS, Ketua PK AYM, Bapak Dr. Andes Mudjono, Profesor Dr. Insinyur Zainal Kusuma, SU, Kolonel Arhanud Purnawirawan Kristeyo, TS Esos MM, Profesor Dr. Janggan Sargowo, dan Ibu Anissa Fitri, SKM, MKM, yang sudah hadir dan memberikan sharing ilmunya pada seminar hari ini, pihak Stikes Gandedes Malang, Hoksi Malang, Klinik Gandedes Malang, dan Yayasan Abisono Malang yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat pada hari ini. Kepada semua pihak yang terlibat pada seminar hari ini yang telah berusaha keras demi kelancaran seminar hari ini. Terima kasih untuk para panitia. Dan terima kasih atas antusiasme peserta pada seminar hari ini. Semoga materi hari ini dapat memberikan kita manfaat bagi kehidupan kita semuanya. Kita mampu untuk mempertahankan lingkungan kita menjadi urban farming, agar semuanya kita dapat diberikan manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan, dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Mengingatkan, kami akan hadir kembali 2 minggu lagi dengan topik membuat kebun gizi di rumah. Saya selaku MC dan moderator izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan selama memandu seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Makasih. Selamat siang. Matur nuwun, Prof. Saya mohon pamit dulu. Iya, matur nuwun Pak Kres. Globalisasi saat ini terhadap layanan kesehatan berkualitas sangatlah tinggi. Hal
ini merupakan kesempatan dan tantangan bagi tenaga kebidanan dan keperawatan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yayasan Candides Malang yang menaungi Candides School of Health Science berkomitmen untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas tinggi, dan siap guna dan siap kerja. Diambil dari nama Putri Kerajaan Singosari, Candides, yang cantik dan berkomitmen untuk membangun negara yang lebih maju.